keturunan selamatan sama. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, baik teman-teman yang terkasih. Kita hari ini akan bersama-sama berdiskusi belajar tentang hakikat atau ciri-ciri perkawinan. Nah, namun sebelum itu kita refresh kembali, kita sadarkan kembali tentang pengetahuan teman-teman sendiri mengenai perkawinan. Jadi sejatinya dalam gereja Katolik itu perkawinan merupakan perjanjian atau bersetujuan dengan adanya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang membentuk antara mereka persekutuan atau konsorsium seumur hidup yang menurut ciri kontraknya terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Baik, di sini sudah tertuang nyata inti dari perkawinan menurut gereja Katolik. Di dalam gereja Katolik perkawinan itu bukan hanya tentang ikatan sosial yang mengikat seorang perempuan dan laki-laki, ataupun dikatakan sebagai bentuk sah dari seseorang yang mungkin sudah berpacaran, sudah bertunangan yang mau bersatu hidupnya. Namun dalam gereja Katolik lebih melihat kepada adanya ikatan atau perjanjian seumur hidup antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Jadi tidak ada catatan laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan yang membentuk persekutuan seumur hidup. Artinya
Nah, inilah yang secara hukum kanonik disebut sifat tak dapat diputuskan sebagai ciri hakiki perkawinan katolik. Sekali ikatan perkawinan itu dinyatakan secara sah oleh seorang laki-laki Katolik dan seorang perempuan Katolik dan diteguhkan oleh seorang pejabat gereja yang berwenang, lalu disempurnakan hubungan persetujuan suami istri, maka perkawinan itu laku dan konsumatum. Bersama dua ciri perkawinan, maka dalam beberapa situasi tertentu dalam perkawinan Katolik terdapat pula ikatan perkawinan yang bersifat relatif dan menurut ketentuan hukum dapat diputus ipso iure dan cukup untuk diterapkan beberapa privilege, yaitu secara jelasnya akan dijelaskan dalam halaman beda agama. Namun kita lihat bersama sedikit gambaran garis besarnya. Ada 3 jenis privilege dan satu jenis perkawinan yang dapat diputus ikatannya, yaitu penerapan privilege Paulinum, privilege Pianium, dan privilege Gregorianum. Lalu perkawinan relatif et non consumatum atau oleh kuasa vikaris Sri Paus yang bertindak sebagai wakil Kristus di dunia sebagaimana diatur dalam norma-norma dalam Protestas Ecclesia 30 April 2001. Menurut kami sebagai salah satu pasangan suami istri, jadi memilih pasangan itu sudah jadi komitmen, jadi penerimaan kekurangan dan kelebihan pasangan itu sudah menjadi resiko yang harus ditanggung. Jadi menurut kami bila suatu saat pasangan saya tidak memberikan keturunan, mungkin bisa dicarikan jalan lain daripada mengganti pasangan atau menambah pasangan. Bisa jadi kan sebagai contoh kan di panti asuhan kan banyak anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua atau ada yang dari orang tua. Jadi mungkin kami sebagai orang tua bisa dikatakan diutus oleh Allah untuk menjaga mereka. Jadi kami memutuskan bila kami tidak mempunyai keturunan, kami akan mengambil langkah mengadopsi. Terima kasih, jawabannya sangat menarik ya. Kita lihat bersama, tidak ada bisa berpoligami, bukan kuncinya bisa berpoligami, tapi menurut pasangan Juan dan Sela ada langkah lain yang bisa dilakukan selain untuk memutus hubungan rumah tangga hanya karena tantangan seperti ini. Masih ada? Oke, baik, dari pasangan Jika ini sepertinya sangat siap. Silakan mungkin tanggapannya. Baik, sebelum kita kegiatan ini jenis kami sudah berbincang kalau suatu saat nanti antara salah satu dari kami tidak memberikan keturunan atau cacat atau apa dan lain sebagainya, kami sudah mengingatkan sama seperti yang mengatakan pasangan sebelumnya. Baik, hasil diskusi teman-teman semua sangat menarik dan saya sampai pada kesimpulan bahwa teman-teman semua menolak adanya perceraian, menolak adanya poligami dengan apabila misalnya cuma karena tidak bisa memberikan keturunan ataupun memiliki kondisi fisik yang terbatas. Untuk itulah penting juga yang namanya keterbukaan antar pasangan. Sebelum teman-teman menikah, sebelum teman-teman menjalani hidup rumah tangga, penting membangun komunikasi. Karena awal dari komunikasi yang baik bisa membantu membangun rumah tangga yang baik pula. Keterbukaan itu penting kepada pasangan. Maka kalau teman-teman merencanakan memiliki keturunan yang dalam kurun waktu yang dekat sudah perkawinan, alangkah baiknya segera periksa ke dokter supaya dokter bisa memberikan program yang tepat ataupun memberikan tindakan yang tepat apabila teman-teman memang mau memprogram keturunan, mau memprogram kehamilan untuk mendapatkan keturunan secepat mungkin. Dan juga bila memang terjadi tantangan-tantangan rumah tangga seperti itu, jawaban teman-teman semoga menjadi semacam teman-teman punya tindakan konkret. Tidak hanya teman-teman katakan di depan pasangan sekarang, nanti pada saat mengalami tantangan
positifnya disuka, marahnya disuka, semuanya disuka. Bisa dilakukan ya teman-teman. Ya, ingat ya, untuk kita perempuan poligami itu bukan hanya berbicara tentang lelaki yang bisa berdua. Jangan lupa ada juga biasa terjadi kasus poliandri. Istri mencari suami tambah 1, tambah 2, tambah 3 sampai tambah banyak-banyak. Jadi kesetiaan itu jangan hanya laki-laki itu yang tidak biasa setia. Ingat, perempuan juga biasa menjadi ular, menjadi mawar cantik-cantik tapi selamat berjuang menuju rumah tangga yang bahagia. Ditunggu adik-adik sekalinya di pendampingan sekali nanti. Baik teman-teman, sekian pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan akan dilanjutkan oleh tim yang lain. Harap teman-teman bisa bersemangat lagi mengikuti pertemuan ini. Selamat berjuang.